Syariah Bu ya, ada perusahaan asuransi yang dia mengeluarkan program wakaf. Jadi ketika pesertanya itu meninggal, misal dapat uang santunan dari tabaruinya 2 miliar, maksimal 45% itu diwakafkan. Jadi sekitar 900 jutaan gitu. Itu hukumnya gimana Bu ya? Siapa yang mewakafkan? Jadi dari uang santunan itu 45%-nya diwakafkan. Harus diwakafkan. Enggak, jadi tergantung yang ikut, tergantung pesertanya yang ikut itu. Yang mewakafkan siapa? Yang menerima? ada wakif. Eh? Maksudnya ada badan wakafnya, dia akan menyalurkan ke tergantung peserta yang ingin mewakafkan itu kemana. Asuransi akan memberikan bantuan, asuransi syariah. Ada orang meninggal dunia, maka dari pihak asuransi memberikan santunan, memberikan bantuan. Setelah itu bantuannya dipotong untuk wakaf gitu. Iya betul. Baik begini. Jadi dalam asuransi syariah, kita perlu menghadirkan asuransi syariah itu, dia memupuk kita untuk punya rasa persaudaraan dan membantu orang lain. Jadi asuransi syariah itu begini bunyinya. Misalnya asuransi kesehatan. Ini satu majelis ini, yuk kita membuat asuransi kesehatan. Bunyinya bagaimana? Jadi setiap Anda datang ke majelis ini, Anda kumpulin duit 5.000, ya kan? 5.000. Untuk siapa? Untuk membantu saudara kita yang sakit dari anggota ini. Sudah 5.000 dikumpulin. Setelah dikumpulin, kemudian kita ada satu perjanjian dari tim ini sendiri. Dan bagi siapapun yang sakit nanti, dia layak mendapatkan bantuan misalnya 50 juta. Baik, karena dia anggota, maka dia di saat dia sakit, dia berhak untuk mendapatkan bantuan 50 juta. Nah inilah pentingnya dalam asuransi syariah ini. Di saat Anda mengeluarkan uang 5.000 itu bukan karena Anda ingin mengambil, semuanya niat semoga saya tidak sakit. Bahkan setiap saat Anda hadir rasa bahasanya 5.000 yang aku keluarkan untuk membantu saudaraku. Tapi kalau asuransi sekarang kan tidak pengen ngambil kan, nah, langsung pengen bayar karena saya ingin mengambil, mengambil. Akhirnya betul tuh ambil-ambilan itu. Dari sana pun juga mengambil. Akhirnya menanamkan kejahatan di situ. Makanya kita perlu namanya di dalam akadnya istilah tabarruk tadi. Nah, kemudian, adapun jika dari pihak lembaga yang telah menjanjikan akan memberikan bantuan misalnya 100 juta. Kemudian dari 100 juta ini diharap untuk bisa dihibahkan, diwakafkan 20%, itu suka-suka dari memberi. Artinya Pak, dari 100 juta bukan untukmu semuanya Pak, terus 100 juta ini adalah untuk wakaf. Itu sah-sah saja, karena bagi yang memberi sudah ngomong begitu. Jadi memang bukan haknya orang itu. Kalau haknya orang yang diberi ya nggak bisa, harus minta izin dari dia. Tapi dari pihak lembaga yang memberi, oke. Jadi dia sebetulnya seolah berkata begini, aku akan mewakafkan kapan ada orang punya masalah, punya kecelakaan, maka saya akan wakafkan. Tapi dalam wakafnya hitungannya, caranya adalah dari 100 juta yang diberikan kepadamu, 20 juta adalah untuk wakaf. Itu sah seperti itu. Jadi boleh-boleh saja. Sebetulnya yang menjadikan sah tidak sah itu adalah urusan transaksi atau akadnya. Jika salah, salahlah. Jika benar maka menjadi sah. Allah a'lam bissawab.